Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Surat Rahasia. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid bangun dari tidurnya dengan wajah tegang. Malam sebelumnya ia mendapat mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ada sebuah surat misterius yang bisa menentukan masa depan kerajaannya. Surat itu berisi sebuah rahasia besar yang hanya bisa dibaca oleh orang yang benar-benar cerdas. Kalau tidak, pembacanya bisa langsung pusing 7 keliling. Raja pun bangun dengan keringat dingin. Ia memanggil penasehat istana, lalu berkata dengan nada penuh wibawa, "Wahai penasehatku, aku ingin menuliskan sebuah surat rahasia yang sangat penting. Surat ini harus dikirimkan kepada sahabatku, Raja Persia. Tapi aku ingin hanya orang yang benar-benar pintar yang bisa mengantarkannya." Penasehat itu mengangguk. Setelah berpikir sejenak, ia langsung berkata, "Kalau begitu, tuanku, tidak ada orang yang lebih tepat daripada Abu Nawas. Dia memang suka bikin masalah, tapi akalnya tajam seperti pedang." Raja mengangguk setuju. Maka pada pagi harinya, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Begitu masuk, Abu Nawas langsung menunduk hormat, meski wajahnya masih terlihat mengantuk. Rupanya ia baru saja bangun karena semalam begadang di warung, menghibur warga dengan cerita kocaknya. Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya misi rahasia untukmu. Ini adalah surat paling penting. Jangan sekali-kali kau buka isinya, karena jika kau melakukannya, rahasia besar kerajaan bisa terbongkar." Abu Nawas menerima surat itu dengan hati-hati. Matanya melirik ke arah gulungan surat bersegel emas. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab, "Baiklah, tuanku. Tapi, apakah aku boleh tahu sedikit, isinya tentang apa?" Raja mendelik. "Tidak boleh. Namanya juga rahasia. Kalau kau tahu, itu bukan rahasia lagi." Abu Nawas pun pamit. Namun, begitu keluar dari istana, rasa penasarannya membuncah seperti air dalam teko mendidih. Bagaimana mungkin ia membawa surat penting tanpa tahu apa isinya? Aduh, bagaimana kalau surat ini berisi perintah aneh? Misalnya, aku disuruh menyerahkan kambing peliharaan atau malah disuruh menyanyi di pasar, gumam Abu Nawas sambil menggaruk-garuk jenggotnya. Ia pun berjalan menuju pasar. Di sana ia bertemu sahabat lamanya, seorang penjual kue manis. "Wahai Abu Nawas, kau kelihatan gelisah." "Ada apa?" tanya si penjual. Abu Nawas menghela napas panjang. "Aku disuruh membawa surat rahasia dari raja untuk Raja Persia. Tapi aku dilarang membukanya. Padahal aku penasaran setengah mati." Penjual kue tertawa sambil berkata, "Kalau begitu, bukalah saja suratnya." Abu Nawas langsung menepuk dahi. "Kalau aku membukanya, aku bisa dihukum mati. Kau kira aku ini kurang waras?" Namun, ide itu sudah terlanjur menempel di kepalanya. Malam harinya, Abu Nawas tak bisa tidur. Surat itu diletakkan di atas meja kayu kecil di rumahnya. Matanya terus menatap gulungan itu seperti menatap mangkuk sup panas. Dengan perlahan, ia mencoba membuka segel emas itu. Tapi tiba-tiba ia berhenti. "Wah, kalau ketahuan, habislah aku. Tapi, kalau aku tidak tahu isinya, bagaimana aku bisa mengantarkannya dengan aman?" pikirnya. Lalu muncullah akalnya yang cerdik. Ia membuat surat tiruan. Ia menyalin bentuk segel emas itu dengan lilin, lalu menulis ulang sebuah surat yang isinya penuh teka-teki konyol. Isi surat tiruan itu berbunyi, "Wahai sahabatku, Raja Persia.
Jika kau ingin tahu rahasia besar kerajaan, lihatlah ke cermin. Maka kau akan melihat orang yang paling rahasia di dunia, dirimu sendiri. Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal membaca tulisannya sendiri. Kalau Raja Persia marah, aku akan bilang aku salah kirim surat. Kalau dia tertawa, berarti aku berhasil membuat dua raja terhibur sekaligus. Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat membawa surat asli yang masih tersegel rapi dan surat tiruan yang disembunyikan di bajunya. Sesampainya di Persia, ia langsung menghadap Raja Persia. Salam hormat, tuanku. Aku membawa surat rahasia dari sahabat Anda, Raja Harun al-Rashid, kata Abu Nawas dengan tenang. Raja Persia menerima surat itu. Namun, ia curiga. Apakah kau sudah membukanya? Abu Nawas menggeleng sambil berkata serius. Tidak mungkin, tuanku. Surat ini terlalu penting untuk aku buka. Tapi, kalau tuanku mau, aku juga membawa salinan khusus yang boleh dibaca untuk hiburan. Raja Persia kebingungan. Salinan khusus? Surat rahasia kok ada hiburannya? Namun, karena penasaran, Raja Persia membuka surat tiruan itu. Begitu ia membaca kalimat tentang cermin, ia terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba meledak tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Benar juga. Rahasia terbesar ternyata diriku sendiri. Raja Persia begitu senang sampai menghadiahi Abu Nawas sekantong penuh emas. Setelah itu, barulah ia membuka surat asli dari Raja Harun al-Rashid. Ternyata isinya hanya undangan makan malam dan salam persahabatan. Raja Persia semakin tertawa keras. Wah, Raja Baghdad benar-benar punya rakyat yang kocak. Abu Nawas, kau ini bukan hanya pengantar surat, tapi juga pengantar tawa. Abu Nawas pun pulang ke Baghdad dengan wajah sumringah. Sesampainya di istana, Raja Harun langsung bertanya, apakah Raja Persia menerima suratku dengan baik? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Bukan hanya menerima, tuanku. Beliau bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Katanya, surat dari tuanku bukan hanya penuh persahabatan, tapi juga penuh kejutan. Kejutan apa maksudmu? Abu Nawas hanya mengangguk-angguk misterius sambil berkata, itulah kekuatan sebuah rahasia, tuanku. Semakin sedikit orang tahu, semakin besar kejutan yang dirasakan. Raja semakin bingung, tapi akhirnya ikut tertawa. Dalam hatinya ia sadar, apapun yang disentuh Abu Nawas selalu berubah jadi bahan tawa. Sejak hari itu, kisah surat rahasia raja menjadi cerita yang sering diceritakan rakyat Baghdad. Mereka menertawakan betapa cerdiknya Abu Nawas bisa membuat surat penting berubah jadi komedi internasional. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Gajah. Kisah tawa dari timur. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Ia baru saja selesai berdebat dengan seorang pedagang kain yang mencoba menipunya, dan seperti biasa, Abu Nawas keluar sebagai pemenang dengan kecerdikannya. Namun, hari itu kabar besar datang dari istana. Raja Harun al-Rashid mengirim utusan ke seluruh kota, mengumumkan sebuah misi penting. Barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke negeri jauh, negeri para gajah raksasa, dan membawa pulang sesuatu yang luar biasa, akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja. Tentu saja semua orang gempar. Negeri para gajah? Itu terdengar seperti dongeng. Sebagian orang berkata negeri itu benar-benar ada di timur jauh, penuh dengan hutan lebat, sungai deras, dan gajah-gajah sebesar benteng istana. Namun tidak ada yang berani berangkat.
Jaraknya terlalu jauh, penuh bahaya, dan siapa yang bisa berurusan dengan gajah raksasa? Raja Harun, sambil tersenyum licik, menatap Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "engkau terkenal cerdik. Engkau tentu mampu pergi ke sana. Pergilah dan bawakan aku sesuatu dari negeri para gajah itu." Abu Nawas melongo. "Wahai Baginda, mengapa harus saya? Negeri itu jauh, dan saya bahkan belum pernah melihat gajah sekalipun. Bagaimana kalau gajahnya tidak suka dengan wajah saya?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Justru karena itu aku memilihmu. Engkau selalu bisa menemukan jalan keluar dari masalah. Jika berhasil, hadiah besar menantimu. Jika gagal..." Raja tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Abu Nawas tahu arti tatapan itu. Dengan berat hati, Abu Nawas pun berangkat. Ia membawa bekal seadanya, roti kering, kurma, sebotol air, dan satu hal yang selalu ia bawa, otaknya yang licin dan penuh akal. Hari-hari pertama perjalanan Abu Nawas penuh drama. Ia menyeberangi padang pasir yang panas menyengat. Kambing-kambing gurun menatapnya dengan wajah heran, seolah berkata, "Orang ini pasti sudah gila, mau ke negeri gajah sendirian." Di malam hari, Abu Nawas berkemah di bawah bintang-bintang. Ia bergumam, "Kalau saja gajah-gajah itu bisa berjalan ke Baghdad sendiri, hidup saya akan lebih mudah." Tapi sayangnya mereka tidak punya Google Maps. Setelah berminggu-minggu berjalan, Abu Nawas tiba di sebuah pelabuhan. Ia naik kapal menuju negeri timur jauh. Ombak besar mengguncang kapal, membuat semua penumpang mabuk laut. Hanya Abu Nawas yang masih sempat bercanda. "Kalau kapal ini tenggelam," katanya kepada nahoda, "tolong kabari saya dulu. Saya mau memastikan roti kering saya tidak basah." Akhirnya kapal merapat di sebuah negeri yang asing. Begitu turun, Abu Nawas langsung dibuat melongo. Di sana gajah-gajah berjalan santai di jalan-jalan, sama seperti kuda di Baghdad. Tapi ukurannya benar-benar luar biasa. Ada yang sebesar rumah, ada pula yang tingginya hampir menyamai menara masjid. Penduduk negeri itu hidup berdampingan dengan gajah. Ada yang menungganginya, ada yang memeliharanya di halaman rumah, bahkan ada anak kecil yang sedang bermain peta umpet di antara kaki gajah raksasa. Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri, kalau Raja Harun melihat ini, beliau pasti akan jatuh pingsan sebelum sempat memberi saya hadiah. Namun ada masalah. Raja Negeri Gajah mendengar kabar kedatangan Abu Nawas. Ia penasaran, siapa orang asing kurus yang berani datang jauh-jauh? Raja Gajah berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau boleh membawa sesuatu dari negeri ini. Tapi jangan coba-coba menipu kami. Apa yang engkau inginkan?" Abu Nawas menggaruk kepalanya. Ia tidak mungkin membawa seekor gajah, jelas terlalu besar. Membawa gading? Bisa-bisa ia dituduh pencuri. Membawa gambar gajah? Terlalu sederhana. Ia merenung lama, lalu tersenyum. "Wahai Baginda Raja Gajah, saya ingin membawa sesuatu yang lebih berharga dari gajah itu sendiri. Saya ingin membawa bayangan gajah." Raja Gajah dan seluruh pengikutnya terdiam, lalu pecah dalam tawa yang menggelegar. "Bayangan gajah? Itu permintaan paling aneh yang pernah kami dengar. Baiklah, kalau begitu silakan bawa bayangan gajah sesukamu." Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Kali ini ia tidak membawa peti emas, tidak membawa gajah, tidak membawa benda berat apapun. Hanya bayangan gajah yang ia bawa di kepalanya. Sesampainya di istana, Raja Harun langsung menyeringai. "Mana hadiahnya, Abu Nawas? Mana bukti engkau telah sampai di negeri gajah?" Abu Nawas berdiri tegak dan berkata,
"Wahai Baginda, negeri itu memang luar biasa. Saya ingin membawa gajah, tapi terlalu besar. Maka saya bawakan yang paling istimewa, bayangan gajah. Silakan berdiri di bawah sinar matahari, Baginda akan melihat betapa besar bayangan itu. Itulah hadiah saya." Raja Harun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak sampai kursinya hampir roboh. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Orang lain akan pulang dengan tangan kosong atau mati di jalan. Tapi engkau pulang dengan sesuatu yang tak pernah terpikirkan, bayangan gajah. Baiklah, engkau memang pantas mendapat hadiah." Raja pun memberikan Abu Nawas hadiah emas yang melimpah. Namun lebih dari itu, ia memberikan kebebasan penuh untuk tidak ditugaskan dalam perjalanan gila berikutnya, setidaknya sampai raja bosan lagi. Begitulah kisah Abu Nawas dalam perjalanannya ke negeri para gajah. Ia tidak membawa benda berharga, tidak menyeret hewan raksasa, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, akal cerdik dan humor yang membuat semua orang tertawa. Sejak hari itu, bila ada orang Baghdad yang melihat bayangan kuda di jalan, mereka suka berkata sambil tertawa, "Itu bukan kuda, itu gajah Abu Nawas yang menyamar." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jembatan aneh. Di sebuah pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istana sambil menikmati secangkir kopi Arab yang harum. Angin semilir membawa kabar dari para prajurit bahwa di pinggiran kota ada sebuah jembatan baru yang dibangun atas perintah raja. Jembatan itu megah, panjang, dan kokoh, menghubungkan dua desa yang dipisahkan oleh sungai besar. Namun, ada satu masalah besar, tak seorang pun berhasil melewati jembatan itu. Setiap orang yang mencoba melangkah di atasnya akan berbalik sendiri, entah karena takut, bingung, atau karena ada prajurit penjaga yang melarang tanpa alasan jelas. Akibatnya, jembatan megah itu hanya jadi pajangan, tak lebih dari tempat burung-burung bertengger dan bocah-bocah bermain petak umpet di bawahnya. Raja merasa malu. Bagaimana mungkin aku, raja besar, punya jembatan indah tapi tak bisa dipakai? Kalau rakyat menertawakan aku, itu sama saja menertawakan kerajaanku, serunya gusar. Akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas pun muncul di kepalanya. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki gila ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya berkibar di tiup angin, janggut hitamnya tersenyum bersama bibirnya yang selalu penuh akal. "Wahai Paduka Raja," ucapnya sambil menunduk sopan, "apakah hamba dipanggil untuk membantu masalah besar, atau hanya untuk menemani Paduka minum kopi?" "Jangan bercanda, Abu Nawas." Raja menghentakkan kakinya. "Aku punya jembatan indah, tapi anehnya tak seorang pun bisa melewatinya. Aku ingin kau menemukan cara agar rakyat bisa melintasinya, atau setidaknya berikan alasan yang masuk akal mengapa jembatan itu tak bisa dilewati." Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, izinkan hamba meneliti langsung jembatan itu. Tapi hamba harus punya kebebasan penuh untuk bereksperimen, bahkan jika caranya terdengar aneh." Raja menepuk dadanya. "Baiklah, semua kupercayakan padamu. Tapi ingat, jangan mempermalukan aku di depan rakyat." Ketika Abu Nawas tiba di jembatan, ia langsung disambut para prajurit yang berjaga. "Berhenti. Tak boleh lewat," bentak salah satu prajurit. Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, untuk apa jembatan ini dibangun?" "Itu perintah," jawab prajurit singkat. "Perintah siapa?" tanya Abu Nawas. "Perintah raja." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Aha, sekarang aku mengerti kenapa jembatan ini tak bisa dilewati.
karena perintahnya memang begitu. Orang-orang yang berkumpul tertawa mendengar logika Abu Nawas. Tapi ia belum selesai. Ia berjalan menyusuri jembatan, lalu berjongkok, mengetuk batu, dan mengamati sungai di bawahnya. Jembatan ini kokoh. Tidak ada masalah dengan bangunannya. Masalahnya hanya ada di kepala orang-orang yang dilarang melewati, gumamnya. Malam harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga dan prajurit. Ia membawa sebuah papan besar bertuliskan, "Jembatan ini tidak boleh dilewati, kecuali oleh mereka yang tidak lewat." Warga bingung, prajurit garuk-garuk kepala. Bagaimana mungkin orang bisa melewati jembatan kalau syaratnya adalah tidak lewat? Keluh seorang ibu-ibu. Abu Nawas tertawa. Nah, itulah inti permainan. Mulai sekarang, setiap orang yang hendak melewati jembatan cukup berjalan mundur. Dengan begitu, mereka sebenarnya tidak lewat, melainkan pulang ke arah berlawanan. Orang-orang pun mencoba. Dengan wajah serius tapi langkah mundur, mereka berhasil sampai ke seberang. "Wah! Berhasil!" teriak seorang pemuda. Rakyat bersorak. Jembatan yang tadinya mubazir kini jadi tontonan lucu. Setiap hari orang-orang berjalan mundur melintasinya, bahkan ada yang berguling-guling atau merangkak mundur sambil membawa keranjang. Kabar ini sampai ke telinga raja. Ia penasaran lalu datang sendiri. Betapa terkejutnya ia melihat rakyatnya ramai-ramai berjalan mundur di atas jembatan sambil tertawa-tawa. "Abu Nawas, apa-apaan ini? Mengapa rakyatku seperti kepiting berjalan mundur semua?" bentak raja. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, bukankah perintah semula adalah jembatan ini tak boleh dilewati? Hamba hanya mencari celah agar rakyat tetap bisa memanfaatkannya tanpa melanggar perintah. Mereka tidak melewati, melainkan mundur. Jadi perintah Paduka tetap dihormati, tapi jembatan tidak sia-sia." Raja menganga, antara kagum dan pusing. "Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi aku harus akui, ini solusi yang, tak terpikirkan oleh siapapun." Sejak hari itu, jembatan tersebut mendapat julukan Jembatan Kepiting, karena semua orang melintas sambil berjalan mundur. Para pedagang bahkan menjadikannya atraksi wisata. "Ayo, lihat manusia berjalan mundur melewati jembatan," teriak pedagang sambil menjual kacang rebus. Raja awalnya kesal, tapi lama-kelamaan ia ikut tertawa. Jembatan yang tadinya jadi masalah kini malah jadi kebanggaan kerajaan. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang yang bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tawa. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, "Kadang, cara terbaik melewati masalah adalah dengan berjalan mundur." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia tikus. Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari pasar setelah seharian penuh menghibur orang dengan tingkah kocaknya. Udara malam itu segar, tapi kantong Abu Nawas justru terasa kosong. Tidak ada uang, tidak ada makanan, dan perutnya keroncongan seperti beduk menjelang adzan. "Ya ampun, malam ini aku bisa-bisa tidur hanya ditemani suara perutku sendiri," gumam Abu Nawas sambil mengelus perutnya yang lapar. Namun, tak disangka, di tengah jalan yang remang-remang, ia mendengar suara kecil, lirih tapi jelas. "Abu Nawas! Abu Nawas!" Abu Nawas terlonjak. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi tak melihat siapapun. Jalan itu sepi, hanya ditemani cahaya bulan dan lampu minyak dari kejauhan. "Siapa yang memanggilku? Jangan-jangan jin pasar?"
pikir Abu Nawas. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Aku di sini, di dekat kakimu, jangan sampai kau menginjakku. Abu Nawas menunduk, dan alangkah terkejutnya ia mendapati seekor tikus kecil berbulu abu-abu dengan mata bulat hitam sedang menatapnya. Yang lebih mengejutkan, mulut tikus itu bergerak, dan suaranya terdengar jelas. Abu Nawas, tolong aku. Abu Nawas melongo. Ia mengucek matanya, memastikan ia tidak berhalusinasi karena lapar. Astaga, tikus bisa bicara. Wah, ini pasti mimpi aneh atau aku kebanyakan makan bawang goreng kemarin. Tikus itu berdiri dengan dua kakinya, layaknya manusia, lalu bersedekap. Aku benar-benar bicara, Abu Nawas. Aku bukan tikus biasa. Aku dikutuk oleh seorang penyihir jahat. Satu-satunya orang yang bisa menolongku hanyalah engkau. Abu Nawas mengelus janggutnya, mencoba menahan tawa. Hahaha. Jadi sekarang aku bukan hanya sahabat rakyat, tapi juga sahabat tikus? Baiklah, apa yang kau butuhkan dariku? Tikus itu menunduk lesu. Aku hanya ingin dibebaskan dari kutukan. Tapi untuk itu, aku harus tinggal di rumahmu beberapa hari. Setelah kutukan hilang, aku akan memberimu harta karun yang sangat banyak. Mata Abu Nawas langsung berbinar. Kata, harta karun, membuat semangatnya naik 2 kali lipat. Wahai tikus tukang ngoceh, baiklah. Silakan ikut ke rumahku. Tapi ingat, kalau kau berbohong, jangan salahkan aku kalau kau kujadikan sate tikus dengan bumbu kecap. Hari-hari berikutnya rumah Abu Nawas berubah total. Biasanya sepi, kini penuh suara tikus yang cerewet. Tikus itu ternyata bukan hanya bisa bicara, tapi juga sangat suka mengomel. Abu Nawas, kenapa atap rumahmu bocor? Airnya menetes mengenai bulu indahku. Abu Nawas, masakanmu terlalu asin. Kau kira lidah tikus tak bisa merasakan garam? Abu Nawas, bajumu itu sudah robek. Bagaimana mungkin sahabat tikus sehebat aku tinggal dengan manusia berpakaian compang-camping? Abu Nawas sampai garuk-garuk kepala. Ya Allah, tikus ini lebih bawel dari istri tetanggaku yang suka gosip. Kalau begini caranya, aku bisa gila. Abu Nawas tak pernah mengusirnya. Ia ingat janji sang tikus tentang harta karun. Walau setiap malam Abu Nawas harus mendengarkan ocehan tikus sampai telinganya panas, ia tetap sabar. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar aneh dari rakyatnya. Baginda, ada tikus berbicara yang tinggal bersama Abu Nawas. Raja penasaran. Ia segera memanggil pengawalnya. Bawa Abu Nawas ke istana bersama tikusnya. Aku ingin mendengar sendiri tikus berbicara itu. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sang tikus dalam sebuah keranjang. Raja Harun al-Rasyid, para menteri, dan banyak prajurit menunggu dengan penuh penasaran. Abu Nawas, ujar raja, benarkah kau memiliki seekor tikus yang bisa bicara? Jangan-jangan kau hanya mau menipuku lagi. Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, tikus ini memang suka bicara, bahkan suka mengomel. Silakan dengar sendiri. Abu Nawas membuka keranjang. Tikus itu muncul dengan dada tegak, lalu langsung berteriak lantang. Baginda Raja, kau ini terlalu boros. Mengapa makanan di istana begitu banyak, sementara rakyat di luar sana masih kelaparan? Semua yang hadir terdiam, lalu, hahaha. Suara tawa bergemuruh di seluruh istana. Para prajurit tertawa terpingkal-pingkal, para menteri sampai terjatuh dari kursi, dan raja sendiri menahan perutnya karena terlalu keras tertawa. Abu Nawas, tikusmu ini benar-benar luar biasa. Ia tak hanya bisa bicara,
tapi juga berani mengkritik rajanya sendiri. Abu Nawas pura-pura serius. Ampun Baginda, tikus ini memang tukang ngoceh. Di rumah, aku sudah sering dimarahi olehnya. Sekarang giliran Baginda yang mendengarkan. Raja mengangguk sambil tertawa. Hahaha. Kalau begitu, biarkan ia tinggal di istana. Aku ingin setiap hari mendengar ocehannya. Setidaknya, aku bisa tahu kekurangan diriku tanpa harus menunggu menteriku yang pengecut ini. Para menteri langsung pucat. Mereka menunduk dalam-dalam, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Beberapa hari kemudian, tikus itu mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, kutukanku sudah hilang. Aku sudah bebas. Terima kasih karena kau telah menampungku meski aku bawa luar biasa. Dalam sekejap, tubuh tikus itu bercahaya. Ia berubah menjadi seorang pemuda tampan berpakaian indah. Semua orang di istana terkejut bukan main. Pemuda itu menyerahkan sebuah peti kecil kepada Abu Nawas. Ini hadiahku untukmu. Bukalah nanti di rumahmu. Abu Nawas membawa peti itu pulang dengan penuh penasaran. Saat dibuka, matanya melotot lebar. Di dalamnya terdapat emas, perak, dan permata berkilauan. Alhamdulillah. Ternyata benar. Untung aku tidak menjadikan tikus itu sate, seru Abu Nawas sambil melompat kegirangan. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin terkenal, bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai sahabat tikus tukang ngomel yang paling lucu se-Baghdad. Kadang, pertolongan datang dari tempat yang tak disangka. Bahkan makhluk kecil yang tanpa remeh bisa membawa keberkahan besar. Dan tentu saja, jangan remehkan tikus yang bisa bicara, apalagi kalau cerewetnya melebihi tetangga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri angin yang menghilang. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja menyembulkan wajahnya di balik menara istana Baghdad, seluruh kota mendadak diliputi suasana aneh. Biasanya, angin sepau-sepai selalu berhembus dari arah sungai Tigris, membuat orang-orang merasa sejuk meskipun terik matahari sudah mulai panas. Tetapi hari itu, semua berbeda. Angin seolah-olah berhenti. Tidak ada satu helai pun daun bergerak. Debu di jalanan pun seakan membatu di tempatnya. Bayangkan, bendera kerajaan yang biasanya berkibar gagah di menara istana, kini menggantung lunglai, tak bergerak sedikit pun. Penduduk pun mulai panik. Ya ampun! Kemana angin pergi? Teriak seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, namun kainnya hanya diam tak berkibar. Aku tidak bisa bernafas lega tanpa angin, keluh seorang pedagang ikan asin, yang tokonya kini bau amis bukan main karena udara tidak bergerak. Aku bahkan tidak bisa meniup serulingku. Suaranya jadi aneh, protes seorang penggembala. Berita hilangnya angin pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja mendengus kesal. Bagaimana mungkin angin bisa hilang? Ini sangat mencurigakan. Jangan-jangan ada yang mencurinya. Para menteri saling pandang. Salah satu menteri yang sok pintar berkata, "Tuanku, mungkin jin-jin nakal yang mencuri angin dari negeri kita." Yang lain menimpali, atau mungkin angin pindah ke kerajaan tetangga karena mereka memberi pajak lebih tinggi. Raja makin gusar. Cukup. Kita butuh seseorang yang bisa mengungkap misteri ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, yang saat itu sedang tidur pulas dengan posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas bantal, tiba-tiba dikejutkan oleh utusan raja. Abu Nawas, kau harus segera menghadap. Ada masalah besar. Dengan mata setengah terbuka, Abu Nawas menguap lebar.
Masalah apa lagi? Apakah kali ini kuda raja lupa cara meringkik? Atau mungkin ayam jantan istana berubah jadi bebek? Sang utusan menggeleng cepat. Bukan. Angin hilang dari negeri ini. Mendengar itu, Abu Nawas langsung terbahak. Hahaha. Bagaimana bisa angin hilang? Apakah ada kantong raksasa yang menyedotnya? Namun karena ini perintah raja, ia pun bergegas ke istana. Di hadapan raja, Abu Nawas pura-pura serius meskipun hatinya geli. Abu Nawas, kata raja lantang. Aku ingin kau temukan angin yang hilang itu. Tanpa angin, rakyat menderita. Daun tidak bergoyang, bendera tidak berkibar, bahkan janggutku ini tidak bisa menari ditiup angin seperti biasanya. Itu tidak pantas untuk seorang raja. Abu Nawas mengusap janggutnya sendiri dan menjawab, baiklah tuanku, saya akan cari angin yang hilang. Tapi tentu saya butuh biaya perjalanan, kuda cepat, dan kantong kosong yang besar untuk menangkap angin kalau raja langsung mengangguk. Kabulkan semua permintaannya. Maka berangkatlah Abu Nawas membawa seekor kuda, beberapa kantong kosong, dan roti bekal perjalanan. Penduduk pun berkerumun melihatnya. Abu Nawas akan mencari angin, seru mereka dengan penuh harapan. Abu Nawas pun pura-pura melakukan pencarian. Ia pergi ke tepi sungai dan bertanya pada nelayan, apakah kalian melihat angin lewat sini? Nelayan menjawab, tidak. Yang ada hanya bau ikan busuk. Ia lalu pergi ke padang pasir. Apakah angin lewat sini? Tanyanya pada seorang penggembala unta. Tidak ada angin, unta-untaku bahkan malas bergerak karena terlalu panas, jawab penggembala. Akhirnya, Abu Nawas masuk ke hutan. Ia menempelkan telinganya ke batang pohon dan berbisik, "Hei angin, sembunyi ya kau di sini?" Pohon pun diam saja, membuat Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena merasa semua ini terlalu lucu, Abu Nawas punya ide. Ia kembali ke kota dan mulai membuat pertunjukan. Ia berdiri di alun-alun dengan membawa kantong besar, lalu berteriak, "Wahai rakyat Baghdad! Hari ini aku telah menemukan jejak angin." Orang-orang langsung riuh. Mana? Mana? Abu Nawas membuka kantong kosong itu dengan wajah serius, lalu mengibaskannya ke muka penonton. Nah, rasakan sendiri angin yang kutangkap tadi. Tentu saja orang-orang tidak merasakan apa-apa. Tapi kelucuan tingkah Abu Nawas membuat semua tertawa terbahak. Hahaha. Abu Nawas memang pintar membuat orang lupa susah. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menghadap raja dengan wajah penuh percaya diri. Ia membawa kantong besar yang tetap kosong. "Tuanku," katanya, "saya sudah menemukan jawabannya." Raja menatapnya penuh harap. "Cepat katakan, di mana angin itu?" Abu Nawas membuka kantongnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Inilah angin yang saya bawa pulang." Namun karena terlalu nakal, angin itu kabur lagi dari kantong ini. Raja langsung melotot. "Apa? Jadi kau pulang dengan tangan kosong?" Abu Nawas tersenyum licik. "Bukan begitu, tuanku. Sebenarnya angin tidak pernah hilang. Ia hanya beristirahat. Kalau angin benar-benar hilang, kita semua pasti sudah mati lemas karena tak ada udara. Jadi, jangan takut. Angin akan kembali kapan saja ia mau." Dan benar saja, lihatlah, sekarang angin sudah kembali. Benar saja, tiba-tiba hembusan angin sepau-sepau berembus lewat jendela istana. Bendera pun mulai berkibar lagi. Semua orang bersorak gembira. Raja terdiam, lalu tersenyum pahit. "Abu Nawas, kau memang licik.
Tapi kau benar. Angin tidak bisa hilang. Kau berhasil menenangkan rakyatku, meskipun dengan cara konyol. Abu Nawas membungkuk hormat. Yang penting rakyat tertawa dan tidak takut lagi, tuanku. Lagi pula, kalau angin benar-benar hilang, saya pun tidak bisa tidur nyenyak. Bayangkan, kipas pun orang di istana pun tertawa terbahak-bahak. Sejak hari itu, orang-orang selalu ingat bagaimana Abu Nawas menipu mereka dengan kantong kosong untuk menangkap angin. Bagi rakyat Baghdad, kisah itu menjadi bahan tertawaan yang tak pernah habis. Dan setiap kali angin berhenti sejenak, orang-orang berkata sambil tertawa, "Hati-hati, jangan-jangan Abu Nawas sedang menangkap angin lagi dengan kantong kosongnya." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri laut yang hilang. Pantai jadi padang pasir. Pada suatu pagi yang cerah, kabar aneh tersebar di seluruh negeri. Orang-orang berlarian di pasar, berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah pantai. Lautan menghilang. Lautan menghilang, teriak seorang nelayan tua dengan wajah pucat. Awalnya orang mengira itu hanya lelucon, tapi ketika mereka berbondong-bondong ke pantai, semua benar-benar ternganga. Laut yang biasanya bergelombang biru dan penuh kapal nelayan, kini kering kerontang. Air laut raib entah kemana, meninggalkan hamparan pasir basah yang luas seperti padang pasir raksasa. Ikan-ikan tergeletak megap-megap di atas pasir, kepiting berjalan kebingungan, dan perahu nelayan tergeletak miring seperti ayam mabuk. "Wahai langit, kemana air lautku pergi?" ratap seorang nelayan sambil menepuk-nepuk perahunya. Kabar ini sampai ke telinga Baginda Raja. Ia sangat terkejut, tapi juga bingung. Laut yang hilang tentu akan menghancurkan perdagangan, karena kapal dagang tak bisa masuk. Lebih parah lagi, istana punya agenda besar. Raja ingin mengadakan pesta ikan bakar sebulan penuh. Kalau laut hilang, dari mana ikan segar bisa didapat? Panggil Abu Nawas segera. Hanya dia yang bisa menjelaskan misteri ini, titah raja. Abu Nawas datang dengan penampilan khasnya. Sorban putih agak miring, janggut hitam rapi, jubah putih sederhana, dan sandal yang sudah agak usang. Ia melangkah dengan santai, seolah tidak ada masalah besar. "Abu Nawas," seru raja, "lautan menghilang. Jika kau tidak bisa mengembalikannya, negeri ini akan hancur. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang, lalu menatap serius. "Paduka, saya sudah lama menduga hal ini. Lautan sebenarnya merasa bosan." "Bosan?" Raja melotot. "Mana bisa laut merasa bosan?" "Bisa, Paduka. Bayangkan, setiap hari laut hanya menerima sampah dari manusia, kulit pisang, tempurung kelapa, bahkan sandal putus. Nelayan memancing tanpa permisi, anak-anak kencing di tepi pantai. Laut akhirnya jenuh, lalu ia kabur ke tempat lain mencari ketenangan." Raja terdiam. Para menteri saling pandang, setengah percaya setengah tidak. Raja menepuk tangan. "Baiklah, kalau begitu kau harus membuat laut kembali. Jika gagal, kau akan kuangkat jadi penjaga sumur istana seumur hidup, dan hanya boleh bicara dengan ember." Abu Nawas mengangguk. "Izinkan saya mencoba, Paduka. Tapi saya butuh bantuan rakyat, dan juga beberapa peralatan aneh." "Apa itu?" tanya Raja curiga. "Sapu lidi, seruling bambu, dan 10 periuk besar." Seluruh istana terdiam, lalu meledak tertawa. Apa hubungannya sapu lidi dengan laut yang hilang? Abu Nawas hanya tersenyum. "Tunggu saja."
Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seluruh rakyat ke pantai yang kering. Mereka berbaris membawa sapu lidi. Abu Nawas berdiri di depan dengan gaya seorang pemimpin upacara sakral. Wahai rakyat, kita akan menyapu pasir ini agar laut merasa rindu rumahnya. Jika pasirnya bersih, laut akan kembali. Maka, rakyat pun menyapu pasir pantai beramai-ramai. Pasir berterbangan ke sana kemari, membuat semua orang bersin. Acim. Abu Nawas, ini membuat hidung kami gatal, keluh seorang nelayan. Bersabarlah, jawab Abu Nawas tenang, laut suka kebersihan. Setelah itu, Abu Nawas meniup seruling bambu dengan nada aneh. Suaranya mirip kambing serak sedang tertawa. Anak-anak yang menonton malah terpingkal-pingkal. Apakah ini doa khusus, Abu Nawas? Tanya seorang menteri. Bukan, ini lagu kesukaan laut. Laut suka musik. Setelah ritual aneh itu, Abu Nawas meminta rakyat menaruh periuk besar di sepanjang garis pantai. Jika air laut kembali, ia akan mampir dulu ke periuk-periuk ini. Nanti bisa kita gunakan untuk masak gratis. Orang-orang tertawa geli, tapi tetap mengikuti perintahnya. Namun, hari demi hari berlalu. Laut belum juga kembali. Nelayan semakin cemas, raja semakin murka, dan menteri-menteri mulai menyusun rencana untuk menghukum Abu Nawas. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung, Abu Nawas diam-diam membawa rakyat ke pantai lagi. Paduka Raja tidak tahu, katanya, sebenarnya laut itu tidak hilang. Laut hanya sedang main petak umpet. Jika kita menunggu saat pasang besar, ia akan muncul kembali. Rakyat heran. Benarkah? Percayalah padaku, jawab Abu Nawas. Keesokan paginya, saat air pasang besar, lautan perlahan kembali memenuhi pantai. Ombak berderap masuk, membawa ikan-ikan yang meloncat gembira. Kapal nelayan yang tadinya miring kini kembali mengapung. Orang-orang bersorak, hidup Abu Nawas. Kau berhasil mengembalikan laut. Raja pun terkejut melihat laut kembali seperti semula. Abu Nawas, apa rahasiamu? Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas tersenyum lebar. Paduka, saya hanya menunggu. Laut punya jadwal sendiri. Ia pergi sebentar untuk memberi pelajaran agar manusia tidak semena-mena. Kini ia kembali, karena melihat kita sudah belajar menjaga kebersihan. Raja terdiam, lalu mengangguk dengan kagum. Luar biasa. Mulai sekarang, aku perintahkan seluruh rakyat untuk menjaga laut. Jangan lagi membuang sampah sembarangan. Namun, sebelum semua bubar, seorang nelayan muda bersuara keras, Abu Nawas. Tapi kenapa kau suruh kami menyapu pasir dan meniup seruling? Itu tidak ada gunanya. Abu Nawas terkekeh. Siapa bilang tidak ada gunanya? Coba bayangkan, kapan terakhir kali kalian menyapu pantai bersama-sama dan bernyanyi di bawah bulan? Bukankah itu pengalaman berharga? Semua terdiam sebentar, lalu meledak tertawa. Raja pun ikut tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang licik sekaligus bijak. Walau caramu konyol, hasilnya tetap membuat rakyat bahagia. Aku puas. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai pawang laut yang bisa memanggil ombak dengan seruling kambing serak. Dan pesta ikan bakar pun tetap berjalan, tapi kali ini disertai peraturan baru. Siapapun yang buang sampah sembarangan ke laut, akan dihukum menyapu pantai sebulan penuh dengan sapu lidi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.
Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum